Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabar Himansyah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tutorial penggunaan software PTV Visim versi 8 gitu. Dengan objek yang akan saya inputkan adalah simpang Pajajaran. Di sini ada gambar atau fotonya gitu ya secara di lapangan, kemudian di bagian kanan adalah hasil pelopotan di Google Earth. Kemudian ini adalah data existingnya gitu ya dari simpang Pajajaran gitu, ada lebarnya berapa gitu, kemudian jalannya apa aja. Kemudian akan langsung saja kita buka PTV Visimnya. Nah, masih kosong, belum ada apa-apa. Kita langsung saja masuk ke base data dan setting untuk merubah traffic regulation-nya menjadi left hand traffic. Oke, continue. Nah, setelah itu kita set background-nya. Jadi kita masukkan network object, kita masuk ke background image, kita klik, kemudian bagian tengah kita klik kanan add new background image. Kemudian kita cari gitu ya hasil pelopotan kita yang sudah kita plot dari Google Earth. Ini saya simpan di desktop, kita open. Setelah itu kita sesuaikan skalanya gitu ya. Karena skala di sini masih belum beraturan gitu ya. Kita set scale. Kemudian kita drag and drop dari pojok ke pojok. Kita ketik 30 sesuai skalanya berapa, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah sesuai skala. Setelah itu kita langsung saja menggambarkan jalannya ya. Caranya adalah kita masuk ke network object, kita klik link gitu, menu link. Kemudian di sini kita klik kanan. Nah, di sini saya hanya akan menggambarkan dua sampel, bagian barat dan bagian utara. Seperti itu. Jadi bagian baratnya adalah di sini merupakan Jalan Sultan Agung dengan lebarnya dari arah barat ke utara itu lajurnya mempunyai lebar 3,0 meter, 3 meter ya. Langsung saja kita di sini adalah klik kanan untuk menambahkan lajurnya, kemudian add new link. Nah, kita sesuaikan namanya adalah Jalan Sultan Agung sebesar 3 meter tadi ya. Klik OK. Arahnya dari arah barat ke timur. Nah, seperti itu. Kemudian kita gambarkan untuk bagian selatannya atau yang berlawanan arah. Ini kita duplikat, kita geser ke selatan sini. Kemudian kita invert direction untuk merubah arahnya karena awalnya itu arahnya. Nah, setelah itu kita edit lebarnya. Lebarnya di sini 3,5. Kita masukkan saja 3,5. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita gambarkan jalan atau lajur jalur bagian utaranya. Saya akan menggambarkan bagian utara ke selatannya terlebih dahulu. Jadi ini adalah jalan Imogiri Timur bagian utara sebesar 3,8 gitu ya, kalau dari utara ke selatan. Add new link sama caranya. Imogiri Timur bagian utara sebesar berapa tadi? 3,8. Nah, oke. Kita sesuaikan gambarnya. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita duplikat untuk menggambarkan yang lawan arahnya. Nah, besar 8 meter sepertinya saya lihat tadi. Edit 8 meter. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita invert direction agar berlawanan arah. Nah, kira-kira begini. Nah, seperti itu caranya ya. Ini saya menggambarkan bagian Imogiri Timur bagian utara dan Sultan Agung bagian barat saja untuk sampel di video ini. Nah, mungkin akan saya skip ya. Saya akan gambarkan bagian jajaran Pleret bagian timur dan juga Imogiri Timur bagian selatan gitu ya. Saya skip dan caranya sebenarnya sama gitu ya. Jadi akan saya skip.
Jadinya ketika digambarkan semua link ya, semua jalur jalan ya, di sini tampaknya akan seperti ini ya, dengan dimensi dan ukuran sesuai pada gambar yang tertampil di PDF ini gitu ya, atau gambar existingnya. Nah, kemudian setelah kita gambarkan jalan ke seluruh, setelah itu kita menghubungkan jalan satu dengan jalan di arah yang lainnya gitu, atau dinamakan dengan menggambarkan konektornya gitu ya. Caranya adalah, contoh saja di sini saya akan menghubungkan antara jalan Sultan Agung ke jalan bagian utara atau jalan Imogiri Timur bagian utara. Jadi caranya pangkalnya, atau mungkin pangkalnya di sini adalah jalan Sultan Agung gitu ya. Kemudian kita klik pucuknya gitu ya. Kita klik pucuknya di sini. Kita arahkan, kita klik Ctrl plus klik kanan, kita arahkan ke jalan bagian utara, yang kiri timur utara ya. Di sini belum ke detect, saya coba lagi. Sebentar. Bentar. Semoga bisa. Belum bisa. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul pop up gitu ya. Kita ubah namanya mungkin dari arah di pangkal dan arah pucuknya. Jadi ini adalah dari arah barat ke arah utara, jadi B O seperti itu ya. Kemudian spline-nya saya buat 15. Spline di sini adalah poinnya. Jadi ketika saya pencet OK, di sini akan tertampak ada beberapa titik. Di sini menggambarkan jumlah spline yang kita inputkan. Kemudian setelah itu kita gambarkan konektor untuk dari arah lainnya gitu ya, barat ke timur. Caranya sama, kita klik kanan. Masih belum ke detect juga. Saya zoom in coba. Nah, masuk dan juga kita beri nama barat ke timur. Kemudian spline-nya adalah 20. Kita klik OK. Nah, setelah itu barat ke selatan, kita sama caranya. Kita kontrol, klik kanan, arahkan ke bagian selatan. Nah, masuk juga. Kemudian ini kita beri nama B ke S. Spline-nya sama 20, oke. Nah, setelah itu kita gambarkan konektor lainnya. Nah, saya pangkalnya ini dari utara, jadi yang utara ke selatan dulu mungkin ya. Kita klik kontrol, klik kanan, kita arahkan ke selatan. Nah, oke, bisa utara ke selatan. Oke, kemudian utara ke barat coba ya, di sini. Nah, bisa juga kita rubah 15 misal spline-nya. Nah, setelah itu dari utara ke timur. Nah, bisa juga. Utara ke timur. Oke. Nah, kemudian mungkin akan saya skip terlebih dahulu gitu ya, karena caranya sama sebenarnya. Kita kalau mau menggambarkan dari arah timur ke barat juga sama seperti kita menggambarkan dari barat ke utara atau barat ke timur gitu ya, konektornya dengan cara kontrol plus klik kanan, kemudian arahkan ke jalan tujuan seperti itu. Kemudian saya kemudian telah tergambarkan semua gitu ya konektornya, dari barat ke utara, utara ke timur, dan lainnya semua sudah tergambarkan semua. Dan caranya sebenarnya sama itu tadi ya, pakai Ctrl C dan juga
klik kanan. Kemudian setelah tergambarkan semua, setelah jalan terhubung dengan korektor, kemudian apa yang kita lakukan? Kita langsung input vehicle gitu ya. Kita langsung masukkan data-data mengenai kendaraan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kendaraan gitu ya yang sudah saya ringkas menjadi 5 saja ya. Dipilih ada sepeda motor, bus, kemudian sepeda, car, dan juga truk. Nah, caranya adalah di sini kita masuk ke base data, kemudian 2D or 3D model. Jadi kita inputkan desain-desain gitu ya, beberapa kendaraan gitu. Kemudian di sini kita add saja. Nah, pertama saya akan masukkan motorcycle gitu ya. Road, motor bike gitu ya. Segment to model and okay. Nah, di sini akan ke input model 3D-nya. Kemudian kita beri nama motorcycle. Nah, seperti itu. Kemudian kita misal ingin menginputkan kendaraan lain gitu ya. Misal di sini kan ada sepeda, bus kecil dan lainnya. Kita ingin menginputkan semua. Walaupun di sini sudah ada, tapi di sini default gitu ya. Jadi kita ingin menginputkan ulang misalnya. Kita coba ingin menginputkan mobil gitu ya. Atau mungkin sepeda dulu, sepeda. Cycleman, nah sama kita oke. Nah, di sini kita beri nama bike gitu ya. Nah, kita masukkan mobil juga, vehicle, mobil kira-kira pakai Audi A4 di sini oke. Add segment tuh oke. Kita beri nama car gitu ya. Dan tambah lagi mungkin bus. Nah, kita cari road di sini, kita ambil bus. Ini kayaknya bus, enggak. Mana ya bus? Nah, di sini. Nah, saya ambil yang mungkin ini. Oke. Kita beri nama bus. Dan setelah itu tambah sekali lagi untuk truknya. Ya, kemudian kita masuk ke vehicle, road, kemudian kita cari karena truk itu masuk HGV ya. Kita pakai truk seadanya saja. Mungkin ini kita ambil contoh yang ini ya, yang ingin add segment to 3D mobile, kemudian oke. Kita beri nama truk. Nah, ini adalah ketika kita ingin menginputkan secara sendiri gitu ya, dengan data-data yang ada gitu ya. Setelah ini kita masuk ke vehicle types. Nah, dalam vehicle types ini semuanya sudah ada, kecuali yang belum ada adalah motorcycle. Jadi kita langsung tambahkan aja motorcycle di sini. Kita klik plus, kita tunggu sampai kok muncul. Nah, di sini kita ketik motorcycle. Masuknya adalah bike ya, sepeda maaf. Kemudian function distribution ini masuknya adalah sepeda juga. Oke. Setelah itu kita masuk ke vehicle class. Nah, di sini kita akan tambahkan sepeda motor juga karena belum ada. Nah, kita ketik motorcycle. Kalian pastikan ini adalah nomor 610 ya sebagai motorcycle yang telah kita inputkan pada vehicle types tadi. Nah, maaf ini karnya nggak usah dicentang. Nah, maksudnya motorcycle di sini ya sudah sesuai seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah apa? Langkah selanjutnya adalah kita menginputkan kecepatan ya. Kecepatan dari tiap kendaraan yang telah kita input seperti itu. Jadi kita masuk ke base data, distribution, design speed. Nah, di sini ada beberapa
vehicle gitu ya, dengan kecepatan yang telah tentukan, dalam artian adalah default, tapi di sini kita akan menambahkan cara sendiri gitu ya. Kita tambahkan karena kita ada 5 gitu ya. Kita klik saja, ini ada 5. Ini kita masuk ke satu saja dulu ya, kita masukkan adalah motorcycle mungkin ya. Jadi data yang kita gunakan adalah data ini. Nah, distribusi kecepatan sepeda motor, kita pertama masukkan adalah kecepatan sepeda motor. Nah, untuk kecepatan paling rendah adalah 28 ya, 28 meter per second. Jadi kita masukkan adalah 28 di sini, 28 gitu. Kemudian paling besar adalah sebesar 38, kita input 38, dan penamanya adalah motorcycle. Nah, kemudian untuk distribusi titiknya kita juga masukkan paling rendah di sini 28, berarti kita arahkan 28, kemudian 30 dengan sumbu-nya adalah 0,3 ya. 30 kita cari 30, kemudian ke atas 0,3. Nah, kira seperti ini. Ini kita tambah titik lagi sebesar 34 sumbu x nya atau kecepatannya, kemudian sumbu y nya sebesar 0,5. jadi klik kanan 34 ke atas sampai 0,5, kira beginilah ya. Kemudian yang paling akhir adalah 38 dengan sumbu y nya sebesar 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kita klik OK. Nah, untuk motorcycle sudah ke input yang kecepatannya. Kemudian kita ingin masukkan untuk kecepatan pada mungkin car ya, car gitu ya, atau city car. Nah, kita lihat data di sini. Untuk car city car di sini ya, paling rendah adalah 24. Kita input di sini 24. 24 ya. Kemudian di sini paling besar adalah sebesar 38,5 ya, di sini 38,5. Nah, setelah itu kita points untuk yang paling rendah dulu sebesar 24. Kemudian untuk points kedua adalah 26 sumbu x dengan sumbu y 0,3, jadi 26 sumbu x. Maaf, kita lihat di sini 26 sumbu x, 26 sumbu x di sini. Ini ke atas 0,3 dan kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian klik ulang untuk sumbu x nya 30 dengan sumbu y nya 0,5. 30 sumbu y nya 0,5. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk titik kedua adalah sebesar 34 sumbu y nya dan juga sumbu y nya 0,8, sumbu x nya adalah 34. Sumbu x 34 0,8. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang paling akhir adalah sebesar 39 dengan sumbu y nya sebesar 1 atau maksimal 1 di sini ya. 39 berarti di sini 38,5, maaf. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ke input motor dan motorcycle sudah ke input di dalam desired speed-nya. Nah, kemudian mungkin saya juga akan langsung skip saja karena di sini akan memakan banyak waktu. Jadi mungkin caranya sebenarnya sama gitu ya, untuk truk, bis dan juga sepeda gitu. Kita input, edit, kemudian kita atur grafiknya, kemudian oke, kemudian masuk datanya di desired speed seperti itu. Nah, jadi seperti ini, jadi sudah terinput semua gitu ya untuk distribusi kecepatannya ya. Ada motorcycle, car, bike, truck, bus sudah saya inputkan semua. Caranya sama gitu ya, dengan menginputkan data-data yang
ada di sini gitu ya, data-data hasil survei ke dalam vSIM gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menginputkan semua kecepatan, kemudian yang kita lakukan adalah membuat rute gitu ya. Nah, caranya adalah kita langsung saja masuk ke vehicle route. Di network object bagian kiri kita klik. Ini mungkin kita close dulu. Ini juga. Nah, setelah itu kita langsung saja mungkin pada pangkal dari jalan tersebut kita ingin membuat rute mungkin dari arah barat ke utara, barat ke timur, dan barat ke selatan. Kita buat ya. Kalau dari Jalan Sultan Agung di sini kita langsung klik kanan saja. Nah, add new static. Oh ya, pastikan di sini vehicle route-nya itu static ya. Nah, static. Nah, langsung saja kita klik kanan pada salah satu rute, salah satu jalan. Kemudian kita buat rute di sini, add new static vehicle routing decision. Nah, kemudian di sini akan ada tampak warna biru dan warna ungu. Nah, warna ungu ini sebagai pangkal gitu ya dari rute vehicle yang telah kita inputkan. Nah, kemudian kuning ini mengarahkan pada jalanan atau rute yang akan dilalui vehicle yang telah kita inputkan. Nah, misal kita pertama adalah dari barat ke utara, kita tambahkan. Nah, akan tertampil di kotak baru di sini ya, ada ini adalah awal gitu ya. Jadi pangkalnya adalah Jalan Sultan Agung, kemudian arahnya adalah ke Jalan Imogiri Timur. Kemudian ketika kita buat lagi di sini ada kita klik lagi untuk dari barat ke timur, nanti di bagian kanan, di bagian tabel kanan akan tambah lagi di sini. Nah, Jalan Jajaran Pleret. Kemudian kita tambah lagi bagian selatan di sini. Di sini mungkin ya. Nah, Jalan Imogiri Timur Selatan. Seperti itu. Kemudian kita lakukan untuk di jalan-jalan berikutnya. Nah, setelah itu kita akan buat untuk di bagian utara ke arah yang lainnya. Jadi kita sama klik kanan, add new static vehicle route. Nah, kemudian kita arahkan dari utara ke timur. Kemudian utara ke selatan. Kemudian utara ke barat. Sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat juga dari arah timur, kita klik kanan, add new static. Dari timur ke selatan dulu mungkin, kemudian timur ke barat, kemudian timur ke utara. Nah, seperti itu. Kemudian bagian selatan ya, kita bagian sini ya, add new static. Nah, kita mungkin selatan ke barat terlebih dahulu, kemudian selatan ke utara, dan kemudian selatan ke timur. Nah, selesai. Jadi semua jalan sudah ada rutenya, maksudnya semua ya vehicle tersebut sudah ada rutenya ya, dari berbagai arah ke arah yang lainnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita langsung lihat pada tabelnya saja. Nah, jadi setiap jalan awal itu pasti ada 3 arah di bagian tabel bagian kanan yang menunjukkan arahnya gitu ya. Dan di sini kita inputkan ya pada red flow di sini, inputkan data kombinasi gitu ya. Jadi data yang akan digunakan adalah data ini, komposisi, data komposisi rute. Mungkin akan saya split saja seperti ini. Nah, gambarnya mungkin akan saya taruh sini.
Jadi kita fokus di bagian tabel bagian kanan ke red flow-nya. Jadi di sini pada double di sini adalah ada jalan bagian awal atau bagian awalnya adalah jalan Sultan Agung. Kemudian tujuannya adalah jalan Imogiri Timur atau bagian utara dan jalan Jejeran Pleret bagian timur dan selatan ada jalan Imogiri Timur. Mari kita inputkan komposisi di sini ke dalam red flow di vsim. Langsung aja di sini komposisi 0,35. Kita inputkan di sini 0,35. 7 ya. Kemudian jejeran pleret 0,389. Kemudian Imogiri Timur Selatan 0,253. Kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk jalan Imogiri Timur gitu ya, sebagai titik awal. Red flow-nya kita masukkan untuk jejeran pleret dia 0,1321. Imogiri Timur sing bagian selatan 0,6919. Kemudian Sultan Agung 0,1759. Kemudian jalan jejeran pleret untuk tujuan untuk jalan awalnya atau titik awalnya jalan jejeran pleret dengan tujuannya yaitu pertama adalah Imogiri Timur bagian selatan. Kita lihat double jejeran pleret Imogiri Timur bagian selatan 0,152 152,6 gitu ya. Kemudian untuk ke arah Sultan Agung adalah 0,2045, ke arah utaranya adalah 0,15268. Nah, kemudian dari titik Imogiri Timur ke Sultan Agung, Imogiri Timur yang bagian selatan ya, ke arah Sultan Agung di sini 0,085. Kemudian di sini adalah 0 untuk jalan Imogiri Timur ke utara itu 0,727 dan selanjutnya adalah 0,186. Nah, jadi komposisi atau rute komposisi ini sudah terinput semuanya seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke vehicle input ya. Jadi signal control vehicle composition, maaf, kita masuk ke vehicle composition. Nah, kemudian kita tambah sebanyak 4 karena kita ini jalurnya ada 4 itu ya, jalannya ada 4, kita tambahkan sampai 4 kali 4. Nah, kemudian untuk namingnya ya, kita mungkin sesuaikan arah, mungkin dari barat ya, betul ya, barat, utara, timur, dan selatan. Setelah kita menginputkan ada 4 arah ini tadi, setelah itu kita memasukkan kendaraan tersebut ya. Jadi kita masukkan komposisi dari kendaraan yaitu pada tabel yang ini ya. Jadi ini adalah tabel data komposisi kendaraan di mana arah barat, utara, timur, selatan ini menandakan kalau itu adalah arah keluarnya gitu ya. Maksudnya jalan keluarnya, kemudian arahnya adalah mungkin ke arah utara atau mungkin arah ke timur atau mungkin arah ke selatan seperti itu. Intinya arah pada barat, utara, timur, selatan ini adalah jalan di mana vehicle tersebut itu keluar ke arah yang lainnya atau utara, timur, selatan tadi. Nah, kemudian yang kita inputkan adalah komposisi ini. Nah, yang saya beri warna
biru muda ini ya. Nah, kita masukkan kemana? Di situ kita masukkan ke red flow yang ada di vehicle composition ini. Nah, di sini cuma ada dua, jadi mungkin kita tambah lagi. Jadi nggak hanya car, nggak hanya truk, kita tambahkan untuk motorcycle. Ya, bis juga ada. Dan untuk motorcycle-nya kita rubah ke motorcycle. Nah, kemudian ada bike juga ya, kita tambah untuk bike. Nah, kita pertama masukkan untuk yang car, untuk yang mobil dari barat, ini ya dari barat. Untuk mobil sendiri itu city car 0,0622 0,0622. Kemudian lanjut untuk yang truk, ini kita masukkan untuk yang truk ya. Truknya ternyata nggak ada, truk nggak ada, berarti ini kita hapus saja, nggak ada truk di sana. Kalau bus juga tidak ada, kita hapus saja untuk yang bus. Nah, yang ada adalah motorcycle dan juga sepeda. Sepedanya di sini 0,0046. Kemudian untuk motorcycle-nya sebesar 0,933. Nah, kemudian dari arah utara kita ada mobil di sini, kita ubah ke 0,346. Nah, kita tambah ada truk juga ya, truk sebesar 0,00805. Dan untuk bus-busnya nggak ada, jadi kita rubah menjadi motorcycle terlebih dahulu. Motorcycle di sini bagian utara itu 0,643. Seperti itu. Kemudian kita tambah lagi untuk sepeda ya. Nah, sepeda di sini sebesar 0,0021. Oh ya, ada juga untuk kecepatannya. Kecepatannya kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Jadi ini mobil kita sesuaikan kecepatannya. Tadi untuk mobil sudah kita inputkan, langsung kita masukkan ke sini, pilihan pada car. Nah, kemudian untuk HGV ini truk ya, truk kita masukkan untuk yang truknya nih. Mungkin ini saya perbesar, nah segini. Kemudian untuk sepeda, kecepatan sepeda itu. Nah, kemudian untuk motorcycle, nah seperti itu. Dan yang juga kita sesuaikan dari arah baratnya. Maaf, yang car sini, yang sepeda juga. Nah, kemudian yang motorcycle. Nah, kemudian dari arah timur kita tambahkan juga ada sebesar 4 kendaraan motorcycle atau car dulu juga apa. Car kita sesuaikan, truknya juga kita sesuaikan, bus gak ada, kita hapus. Motorcycle tambah sepeda kecepatannya kita ambil juga dari sepeda. Kemudian motorcycle kita ambil dari motorcycle. Kemudian untuk mobil kita 0,0
0,208. Truk ternyata nggak ada. Jadi kita masuk ke baiknya di sini bedanya 0,0033, kemudian motor 0,788 seperti itu. Kemudian untuk selatannya juga sama, kita tambahkan ada 4 kendaraan, kelebihan 1 car di sini kita tentuin ke 0,004. Kemudian untuk truknya kita sesuaikan, dan di sini karnya kan 0,004, 0,2 ya, 0,2. Untuk truknya 0,0416. Dan untuk busnya yang enggak ada, jadi mungkin diganti sepeda saja. Dengan kecepatannya adalah kecepatan sepeda. Di sini terpampang 0,00416. Kemudian ini adalah motorcycle dengan kecepatan motorcycle yang keempat adalah 0,743. Nah, sudah. Jadi di sini sudah menginputkan keseluruhan data dari data komposisi kendaraan seperti itu. Jadi bagian kendaraan dan juga rutenya mungkin sudah sampai sini gitu ya. Jadi belum selesai ya. Jadi kita masih harus menginputkan volumenya. Jadi volumenya belum ke input tadi ya. Jadi caranya adalah kita masuk ke vehicle input. Sini bagian kiri notebook object, kemudian kita klik kanan ya dari setiap jalur gitu ya yang ada arahnya untuk keluar gitu ya, maksudnya arahnya masuk ke simpang gitu ya. Kita klik kanan, add new vehicle input. Nah, di sini mungkin kita hapus saja ini. Nah, kemudian di sini ada volume dan di sini ada vehicle composition ya. Jadi Sultan Agung ini maksudnya kan dia barat, kita klik barat saja. Kemudian volumenya di sini kita lihat dari sini. Nah, barat di sini total kendaraan gitu ya, ternyata 1077. Kita masukkan saja 1077. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi dengan cara klik kanan, berarti kita ambil dari arah utara ya. Jadi add new vehicle input arah utara. Nah, kita masukkan di sini ada berapa volume kendaraannya, 4223. Kita masukkan 223. Oke. Setelah itu kita tambahkan untuk yang bagian timur ya. Klik kanan, add new vehicle input. Ini T ya maksudnya. Kemudian di sini volume 2371. Nah, kemudian kita enter. Setelah itu kita tambah lagi, yang terakhir adalah bagian selatan. Kita klik kanan. Kemudian add new vehicle input. Ini area selatan. Kemudian di sini kita inputkan 4084. Nah, selesai. Nah, ini langkah terakhir dari kita untuk pembuatan rutenya seperti itu, untuk vehicle yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengatur untuk sinyal kendaraannya ya. Jadi kita close saja untuk keseluruhan. Nah, untuk signal kendaraan kita masuk ke signal control bagian utara, kemudian signal controller. Kemudian di bagian signal controller kita add ya. Nanti akan muncul kotak pop up ya, kita masukkan saja di sini rename-nya simpang 4 jejeran.
Kemudian kita edit signal control. Nah, akan muncul kotak pop up kembali gitu ya. Jadi kita untuk my signal control kita beri nama saja simpang 4 jajaran seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke signal group, kita tambahkan di sini ada signal group. Jadi signal group di sini kita ada 4 kali gitu ya, karena kita kan ada 4 jalan gitu ya. Simpang 4, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk signal group ini itu kita inputkan berdasarkan arah-arahnya gitu ya. Jadi di sini ada 4. Langsung saja kita inputkan sesuai pada data di sini. Jadi kita sudah masuk ke siklus ya, siklus simpang 4 jajaran. Nah, untuk yang pertama mungkin kita masukkan di sini namanya adalah mungkin barat gitu ya. Barat. Jadi di sini itu ada merah peralihan dan hijau dan juga kuning. Jadi di lampu sinyal tersebut kita langsung saja inputkan berdasarkan data yang telah diketahui di sini. Untuk barat, untuk merahnya sebesar 144. Langsung saja kita input 144. Dan untuk merah peralihannya sebesar 4. Kemudian lampu hijaunya sebesar 30. Dan untuk lampu kuningnya dia sebesar 3. Jadi untuk lampu kuning dan lampu merah peralihan itu semua sama ya, 4 dan 3. Ini setelah itu kita masukkan untuk manage-nya adalah utara. Jadi jalur bagian utara seperti itu. Merahnya di sini kalau utara 1, 2, 3, hijaunya 51. 1, 2, 3, hijaunya 51. Merah peralihannya 4, kuningnya 3, sudah sesuai. Kemudian bagian timur, nah, kita lihat di sini merahnya di timur 136, hijaunya 34. Hijaunya 34, merahnya 136 ya. 136, maaf ya, 1. Merah peralihan sebesar 4, kemudian kuningnya 3. Kemudian selatan ya, selatan untuk merah peralihannya dia sebesar 140 dan hijaunya 34. Kita ketik 140, hijaunya 34. Maaf, hijaunya di sini ya. Ini 3, ini 4. Nah, sesuai. Kemudian setelah itu kita masuk ke signal program. Sinyal program kita add ya. Nah, kita add, kemudian di sini kita add juga signal program, signal group. Nah, jadi di sini pertama yang kita lakukan adalah menginputkan cycle time-nya di sini. Nah, kalau di sini di data itu 181 ya waktu siklusnya. Nah, kita ketik saja 181. Kita oke. Nah, setelah ini kita geser-geser ya sesuai dengan durasi waktu hijaunya gitu ya. Nah, kita ini usahakan sampai 0 ya, awal sampai 0, 30. Kemudian yang dari arah utara ini kita usahakan sampai 34 karena kan 7 ya, jadi kan durasinya itu kan tambah. Untuk merah peralihan itu kan 4 ya, kemudian untuk kuningnya 3 tambah berarti 7. Berarti lampu hijau yang durasi hijau ini awalnya untuk yang utara adalah 37. Kemudian sama seperti yang timur dan selatannya, kalau di sini tambah 7 berarti 95 seperti ini. Kemudian yang ini adalah sebesar
140. Nah, ini. Kemudian kita simpan, kita close. Nah, selesai, kita oke. Setelah kita masukkan itu waktu siklusnya, setelah itu kita masuk ke driving behavior. Jadi yang berada di base data, driving behavior. Nah, di sini kita edit bagian urban-nya. Kita tunggu sampai ada pop-up yang keluar. Nah, kemudian dibagi, kita bagi ke satu semua ya, yang average, standstill, distance, satu. Nah, kemudian bagian line change, ini ada yang dirubah, lateral, ini one left, one right, yang overtaking same line-nya. Kemudian ini yang middle of line, ini yang desired position free flow, kita rubah ke any. Kemudian kita oke. Setelah itu kita masuk ke signal heads ini. Nah, kemudian kita klik kanan di tiap jalan ya, untuk kita pasang lampu merah seperti itu. Jadi mungkin saya di sini ya, headnya signal head. Nah, kemudian kita sesuaikan di sini ya, SC-nya 1, signal grupnya untuk bagian barat itu 1 ya. Oke. Kemudian sama bagian utara, add signal head 1, 2 berarti ya. Oke. Kemudian bagian timur, add new signal head, ini berarti 3. Oke. Kemudian di sini bagian keluar, add signal head 4. Oke. Setelah kita buatkan lampu merahnya ya di setiap jalan, kemudian setelah itu kita masuk ke queue counters ya. Jadi kita cari ya queue counters. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita klik kanan ya tiap lampu merahnya. Add new queue counters. Nah, sama untuk yang selain itu, add new queue counters. Kemudian selain di bagian ada bagian timur, add new queue counters. Kemudian ada di bagian selatan juga, add new counters. Setelah itu kita masuk ke data collection. Maaf ya, data collection ini di bagian network object. Kemudian kita klik kanan di setiap tengah jalan ya. Nah, di sini mungkin ya, add new collection. Kemudian di sini juga add new data collection point. Kemudian di sini juga sama, add new collection points, add new collection points, add new collection points. Jadi segini ya, add new data collection points. Ini juga collection points. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke nodes ya. Kita pilih node, kemudian kita klik kanan pada background and add new node. Oke.
Nah, kemudian kita mungkin ubah ke toggle wireframe. Nanti garis ungu dan biru ini nanti akan dipisahkan dengan yang namanya note ini yang telah kita inputkan di sini. Jadi kita langsung aja inputkan. Usahakan ketika note ini atau garis kuning ini memisahkan antara garis ungu dan juga biru, potongannya itu berada pada garis biru. Jangan sampai memotong pada garis ungu seperti itu. Ya, kalau dilihat di sini memotong garis biru ya, jadi enggak memotong garis ungu. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke evaluation gitu ya, evaluation and configuration. Ini kita klik ke data collection, nodes, dan queue counter. Oke. Setelah itu mungkin bisa kita masuk ke simulation parameter. Jadi ini dirubah ke 600. Oh, sudah, simulasi secondnya sudah 600. Nah, setelah itu bisa langsung kita running gitu ya, simulation continuous ya, kita play. Jadi nanti kita bisa melihat gitu ya, mensimulasikan kendaraan-kendaraan ketika ada lampu merah, lampu hijau, pada berhenti dan lainnya. Jadi lebih ke visualisasi dari data existing yang telah kita inputkan seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa data yang fluktuatif, bisa kita lihat juga. Langsung saja kita play di sini. Nanti kita masukkan ke evaluation result list gitu ya, not result, atau mungkin juga evaluation result list queue result. Nah, jadi data ini nanti ya bisa kita lihat, nanti ini dia akan berubah-ubah fluktuatif sesuai dengan keadaan pada simulasi visualisasi dari simpang Pajajaran ini. Langsung saja kita lihat gitu ya, kita klik pada simple apply ini. Oke, yes, save. Oke, kita lihat. Nah, ini di sini memproses gitu ya, dan bisa dilihat gitu ya, ada kendaraan ketika lampu hijau dia masih terus jalan gitu ya, lampu merah pada berhenti gitu ya, dan juga bisa dilihat kepadatannya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi ini mungkin 11-12 sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya, sesuai dengan data survei. Jadi melalui simulasi digital ini kita bisa melihat gitu ya, kondisi di lapangan itu seperti apa gitu. Dan bisa dilihat juga data di sini itu dia berubah-ubah fluktuatif sesuai dengan keadaan existing, maksudnya keadaan data yang berubah-ubah di sini juga gitu ya. Kemudian di sini juga bisa melihat tampilan untuk 3 dimensinya. Untuk ini untuk not resultnya juga berubah-ubah datanya sesuai dengan yang kita di sini gitu ya, sesuai dengan perubahannya. Dan tampilan 3D-nya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini mengindikasikan adanya kepadatan gitu ya, ketika lampu merah ada sepeda, ada mobil, ada lainnya ya. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian ya tutorial vSim dari saya, dengan objek yang saya gunakan adalah simpang 4 Pajajaran. Dan mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.